Saya Muhammad Raul Hidayat, Prodi Pendidikan Agama Islam PAI kelas B akan membahas tentang bagaimana hakikat kurikulum, di mana pada hakikat kurikulum itu akan bahas tentang sejarah, pengertian, konsep, dan fungsi kurikulum. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah kurikulum. Kata kurikulum itu berasal dari bahasa Latin kurir, yang berarti jarak tempuh atau lintasan balap. Nah, pada awalnya itu kurikulum digunakan di dunia olahraga, lalu diadopsi ke dunia pendidikan sebagai lintasan pembelajaran, dan kemudian pada abad ke-17 kurikulum dipahami sebagai daftar mata pelajaran, sehingga pada abad ke-20 John Dewey pada tahun 1916 memperluas makna kurikulum itu sebagai penggunaan belajar yang dirancang oleh sekolah. Nah, setelah sejarah kurikulum, kita beralih sejarah kurikulum ada yang ada di negara Indonesia kita. Yang pertama pada tahun 1947 itu kurikulum di Indonesia itu menjalankan sebagai rencana pelajaran terurai. Lalu pada tahun 1968 kurikulum menekankan pada pembangunan nasional, yang mana pada zaman itu bertetapan dengan Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1994 beri orientasi pada tujuan dan kompetensi dasar, sehingga pada 2004 menggunakan KBK, 2006 menggunakan KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta pada tahun 2013 menggunakan K13, sehingga pada sekarang 2022 sampai sekarang itu menggunakan kurikulum merdeka yang dikonsep oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Setelah sejarah kurikulum serta sejarah kurikulum di Indonesia, kita beralih kepada pengertian kurikulum. Ada banyak pengertian kurikulum menurut beberapa versi. Saya mengambil dari menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dengan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Next, kita beralih kepada konsep kurikulum. Pandangan kurikulum itu seperti apa? Yang pertama, kurikulum itu sebagai produk. Kurikulum berisi dokumen, rencana tertulis, atau bisa menjadi daftar mata pelajaran, contoh stimulus, RTP. Terus yang kedua, kurikulum bisa dipandang sebagai proses yang contohnya itu menekankan aktivitas belajar mengajar, serta kurikulum itu menjadi proses transfer ilmu. Selanjutnya, pandangan kurikulum sebagai pengalaman. Semua pengalaman itu belajar, baik peserta didik di sekolah maupun luar sekolah, itu termasuk pandangan kurikulum. Terus yang terakhir, pandangan kurikulum sebagai sistem, terdiri dari tujuan, isi, metode, evaluasi, dan interaksi, sehingga terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu sangat banyak ya. Salah satunya ialah fungsi filosofis yang menjadi pedoman arah pendidikan sesuai filsafat bangsa, yakni Pancasila, serta fungsi sosial, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang produktif. Juga ada fungsi psikologis, fungsi pedagosis yang menjadi pedoman guru dalam merancang pendidikan, serta fungsi administratif. Mengenai pembahasan yang telah dibahas tadi, kita simpulkan bahwa kurikulum itu menjadi inti dari proses pendidikan. Terus yang kedua, ada hakikat kurikulum itu meliputi sejarah perkembangan, konsep, dan fungsinya, serta kurikulum itu tidak hanya dokumen tertulis, tetapi juga pengalaman dan proses pembelajaran itu juga termasuk kurikulum. Baik, itu saja pembahasan mengenai hakikat kurikulum ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.